Pemerintah Iran melontarkan peringatan keras terhadap Amerika Serikat menjelang negosiasi tahap kedua yang akan berlangsung di Islamabad, Pakistan. Ketua Parlemen Iran sekaligus pemimpin negosiator Muhammad Baghir Ghalibaf menyebut bahwa Iran menyiapkan kejutan besar di lapangan jika kesepakatan tak berhasil dicapai. Dilansir dari RT, hal itu disampaikan Ghalibaf melalui akun X resminya Selasa 21 April 2026. Tak main-main, ia menyatakan bakal mengungkap kartu-kartu baru di medan perang dalam 2 minggu terakhir. Teheran menegaskan tidak akan sudi untuk berunding jika terus-menerus ditekan dengan ancaman militer. Pasalnya, Trump sebelumnya menebar ancaman penghancuran infrastruktur Iran. Ia menjanjikan serangan mulai dari pembangkit listrik hingga jembatan di Iran. Ancaman itu disebut akan berlaku jika Teheran menolak tawaran kesepakatan dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, hingga saat ini Amerika Serikat masih terus melakukan blokade di jalur strategis Selat Hormuz. Selain Ghalibaf, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga turut menanggapi tindakan Amerika Serikat. Langkah Washington dinilai sangat kontradiktif dengan niat perdamaian yang direncanakan. Situasi saat ini disebut cukup genting karena gencatan senjata sementara akan berakhir pada Rabu 22 April mendatang. Jika kedua belah pihak tidak menunjukkan adanya kesepakatan, dikhawatirkan bakal terjadi perluasan perang. Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap kapal dagang Iran bernama Tosca. Tindakan ini dinilai melanggar hukum internasional hingga gencatan senjata. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 19 April 2026 di Laut Oman dekat wilayah Iran. Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pembajakan dan bentuk terorisme. Serangan itu juga dilaporkan disertai intimidasi terhadap awak kapal dan keluarga mereka. Dalam pernyataannya, Iran menilai aksi tersebut melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Selain itu, insiden ini juga dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada 8 April. Iran telah melaporkan kejadian ini kepada Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan, dan Organisasi Maritim Internasional. Mereka meminta tanggapan tegas dari komunitas internasional. Iran juga memperingatkan adanya konsekuensi serius jika tindakan seperti ini terus terjadi. Pemerintah Iran menegaskan akan membela kepentingan nasional dan melindungi warganya. Teheran menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Iran mengerahkan kapal tempur berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh pasukan air Gizi. Kapal dengan senjata rudal Haidar 110 disebut sebagai kapal tempur militer operasional tercepat di dunia. Haidar 110 mampu melaju hingga 110 knot atau sekitar 204 km per jam. Kecepatannya jauh melampaui kapal serang cepat konvensional lain di dunia. Kapal sepanjang 14 meter ini memakai desain berbahan komposit ringan seperti serat karbon. Material tersebut diklaim membuat bobot kapal lebih ringan, sulit terdeteksi radar, dan tetap kuat di kecepatan tinggi. Tak hanya cepat, Haidar 110 juga disebut membawa 2 rudal jelajah anti kapal jarak menengah. Kemampuan ini membuat kapal tersebut cocok menjalankan taktik serang lalu mundur dengan cepat. Iran juga diketahui menyiapkan kapal ini untuk operasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz yang cukup sempit serta strategis. Wilayah itu selama ini menjadi jalur vital perdagangan energi dunia dan rawan ketegangan militer. Haidar 110 melambangkan investasi berkelanjutan Iran dalam platform bersenjata rudal yang cukup cepat, sekaligus meningkatkan kemampuannya untuk menimbulkan kerugian asimetris dalam konfrontasi maritim. Dokumen yang diduga berisi kerjasama militer antara Rusia dan Iran beredar luas. Dokumen yang beredar menunjukkan aliran senjata dari Rusia ke Iran. Pengiriman ini direncanakan berlangsung hingga tahun 2027. Rusia disebut akan memasok jet tempur canggih Su-35 yang dilengkapi sistem persenjataan modern. Kehadiran Su-35 memperkuat kekuatan udara Iran sekaligus meningkatkan daya jangkauan militernya. Dokumen itu menyebut tujuan utama yaitu menghancurkan pesawat musuh. Yang menarik, kerjasama ini bersifat jangka panjang, bukan sekedar respon konflik saat ini. Selain jet tempur, Iran juga disebut mendapat rudal canggih, diantaranya KH-38 dan K-77. Rudal ini bisa digunakan untuk berbagai jenis serangan mulai dari udara hingga sasaran darat dan laut.
Su-35 sendiri mampu melacak banyak target sekaligus, menjadikannya salah satu jet tempur unggulan dunia. Dengan teknologi ini, kekuatan militer Iran meningkat signifikan dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah bisa berubah. Lebih jauh, dokumen tersebut mengungkap rantai produksi industri militer Rusia yang terlibat secara sistematis. Dari bahan peledak hingga komponen elektronik, seluruh ekosistem industri pertahanan dikerahkan.